Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua yang bersedia hadir di kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelumnya apa kabar nih teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Ya, baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai acara kegiatan ini, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih. Sebelumnya teman-teman di sini semuanya udah pada kenal belum satu sama lain? Sudah. Muhammad Fikri teman saya, Pak. Kak. Oh baik, jadi tadi ada yang bilang udah, ada yang bilang belum ya. Baik, kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka sebaiknya kalau kita belum sayang, lebih baik kita kenalan terlebih dahulu. Baik, saya akan memulai perkenalan di dalam kelompok ini. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Muhammad Fahrianor, biasa dipanggil Fahrian atau Fahri. Baik, selanjutnya ada yang mau perkenalan terlebih dahulu, bisa sebutin nama lengkapnya dan nama panggilannya. Saya, Kak. Nama saya Silakan. Nama saya Muhammad Hardi Hidayat. Panggil saja Hardi. Baik, selanjutnya, Saya, ya, nama saya Anissa Anggreni Pramesti, biasa dipanggil Anis. baik, selanjutnya, Saya. Nama saya Hajida Putri Sabini, biasa dipanggil Putet. baik, Tute ya, selanjutnya, Ya Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Mahfuz, biasa dipanggil Fikri. Terima kasih. baik, terima kasih teman-teman sudah melakukan perkenalan masing-masing ya untuk teman-teman semua. Oke, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, teman-teman semua udah tahu belum sih apa itu bimbingan kelompok dan tujuannya? Belum. Baik, jika belum, di sini saya akan menjelaskan apa sih bimbingan kelompok itu. Jadi, bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang biasanya terdiri dari 2-10 orang agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan, dan tentunya juga pada layanan ini akan menambah informasi teman-teman semuanya. Sampai sini teman-teman semua paham? Paham, Kak? Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, di sini saya mau nanya nih, apakah teman-teman semua di sini tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok ini? Untuk menambah wawasan, Baik, ada lagi yang tahu? Untuk menambah edukasi Kak. Baik. Jadi dari dua teman kita tadi mengatakan bahwa tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah menambah wawasan dan menambah edukasi. Di sini saya akan sedikit menambahkan bahwa tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu benar tadi kata teman kita untuk menambah wawasan teman-teman semua yang belum pernah teman-teman dapatkan di dalam kelas. Selain itu, bimbingan kelompok ini juga bertujuan untuk agar teman-teman semua di sini berani berbicara di depan umum. Sampai sini teman-teman semua paham? Paham. Baik. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, saya akan menjelaskan apa saja sih langkah-langkah dalam kegiatan bimbingan kelompok itu sendiri. Jadi di sini yang pertama, di dalam kegiatan bimbingan kelompok, itu teman-teman semuanya harus duduk setengah melingkar atau lingkaran. Namun, karena situasi kita melaksanakan secara virtual, maka kita hanya cukup dengan duduk di depan kamera masing-masing saja, dengan tetap mengaktifkan kameranya. Lalu di dalam bimbingan kelompok ini nantinya ada yang namanya PK atau pemimpin kelompok. Nanti PK ini adalah saya sendiri. Kemudian ada anggota kelompok yaitu teman-teman semuanya di sini. Di dalam bimbingan kelompok ini juga kalau teman-teman ingin mengemukakan pendapat atau gagasannya, kemudian teman-teman harus mengangkat tangan atau mengaktifkan kameranya.
Jadi nanti kalau saya menunjuk teman untuk menyampaikan pendapatnya, silakan untuk teman-teman menyampaikan pendapatnya. Sampai sini teman-teman semuanya paham? Paham. Oke, baik. Selanjutnya eh, di sini ada pun hal-hal yang perlu kita perhatikan nih dalam melakukan bimbingan kelompok. Di sini yang pertama ada teman-teman semuanya harus aktif di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Selanjutnya teman-teman semuanya di sini harus secara sukarelawan atau bersedia dalam menyampaikan pendapatnya atau gagasannya. Selanjutnya teman-teman semuanya di sini harus mematuhi norma-norma yang berlaku. Baik, selanjutnya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini juga ada jika ada hal-hal yang bersifat rahasia atau pribadi, dimohon untuk teman-teman semuanya di sini merahasiakan dalam kelompok ini saja. Sampai sini teman-teman paham? Paham. Oke, apakah di sini teman-teman semuanya sudah siap ke kegiatan tahap selanjutnya? Siap. Ya. Siap. Oke, siap. Nah, cara selanjutnya sebelum masuk ke dalam kegiatan inti, kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking di sini kita akan bermain yang namanya siapa aku. Jadi siapa aku ini nanti akan dimulai dari orang pertama, lalu dilanjutkan oleh orang kedua. Namun orang kedua tetap mengatakan siapa orang pertama dulu, baru menyebutkan siapa dirinya, dan seterusnya sampai orang yang terakhir. Sebagai contoh nih, misalkan saya orang pertama, nama saya Muhammad Fahrianor. Selanjutnya mungkin nanti adalah Anissa Anggraini. Jadi Anissa Anggraini menyebutkan dulu nama saya Muhammad Fahrianor. Nanti di sini adalah hobi kita apa. Jadi misalkan hobi saya Muhammad Fahrianor, hobi saya berenang. Nanti Anissa Anggraini bilang orang pertama Muhammad Fahrianor, hobinya berenang. Nama saya Anissa Anggraini, misalkan hobinya memasak, dan seterusnya sampai orang terakhir. Sampai sini teman-teman paham? Paham. Oke, baik. Mungkin bisa kita mulai ya kegiatan ice breaking kita. Di sini akan saya mulai terlebih dahulu nih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrianor. Hobi saya adalah berenang. Silakan. Orang pertama bernama Muhammad Fahrianor, hobinya berenang. Nama saya Anissa Anggraini, hobinya mendengarkan musik. Selanjutnya. Orang pertama Muhammad Fahrianor, hobinya berenang. Lalu orang kedua Anissa Anggraini, hobinya mendengarkan musik. Saya orang ketiga Hazidah Putri Samimi, hobinya jalan-jalan. Baik, Saya Kak. Orang Silakan. pertama namanya Kak Muhammad Fahrianor, hobinya berenang. Orang kedua Anissa Anggraini, hobinya mendengarkan musik. Orang ketiga namanya Hazidah Putri Samimi, hobinya jalan-jalan. Saya orang keempat namanya Muhammad Hardi Hidayat, hobi saya bermain game. Baik, Saya, selanjutnya yang terakhir. saya Kak. Ya, itu silakan. Orang pertama namanya Muhammad Fahrianor dan hobinya berenang. Orang kedua Anissa Anggraini, hobinya mendengarkan musik. Orang ketiga namanya Hazidah Putri Samimi, hobinya jalan-jalan. Yang keempat namanya Muhammad Hardi Hidayat, hobinya bermain game. Dan yang kelima, saya perkenalkan Muhammad Fikri Mahfuz dan hobi saya bermain sepeda. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih nih untuk teman-teman yang telah bersedia melakukan ice breaking. Jadi ice breaking di sini berfungsi untuk mencairkan suasana atau menambah semangat kita semua untuk melanjutkan kegiatan kita. Selain untuk menambah semangat, di sini ice breaking yang kita gunakan ini berfungsi juga untuk membuat kita semua ini saling kenal. Jadi masuk ke tahap selanjutnya ya. Jadi pada kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan menggunakan teknik diskusi terfokus, yang mana diskusi terfokus merupakan interaksi komunikasi kelompok yang diarahkan pada pembahasan topik tertentu oleh seorang PK atau pemimpin kelompok. Jadi nanti topik yang akan ditentukan itu adalah yang menentukannya adalah PK atau pemimpin kelompok nantinya. Diskusi terfokus ini sendiri bertujuan untuk peserta didik atau konsuli memperoleh masukan atau informasi mengenai pemahaman topik atau pengembangan keterampilan tertentu. Adapun beberapa tahap yang dapat kita lakukan dalam diskusi terfokus ini, yang pertama adalah tahap persiapan, di mana dalam tahap ini kita merumuskan tujuan yang akan dicapai, menentukan jenis diskusi, menentukan masalah atau topik yang akan kita bahas, dan mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu.
Lalu ada tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan diskusi. Pada tahap ini memeriksa segala persiapan yang telah dilakukan, memberikan pengarahan, melakukan diskusi sesuai aturan yang telah kita tetapkan, memberikan kesempatan untuk mengeluarkan gagasan, dan mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang dibahas agar tidak keluar dari topik yang telah kita tentukan sebelumnya. Lalu menutup diskusi. Dalam menutup diskusi ini kita dapat menyimpulkan dan mereview kembali jalannya diskusi yang telah kita lakukan. Baik, kita semuanya akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Sebelumnya di sini teman-teman udah siap? Siap. Ya, Ya. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya sebagai PK atau pemimpin kelompok mau mengingatkan kembali nih kepada teman-teman semua. Pada saat nanti ada sesi tanya jawab, teman-teman semuanya silahkan acungkan tangan atau aktifkan mikrofonnya ketika ingin mengemukakan pendapat maupun gagasannya. Sampai di sini teman-teman paham? Paham. Baik, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, topik pembahasan yang akan saya pilih akan dipilih oleh PK, yaitu nantinya adalah saya sendiri. Kali ini saya akan membahas mengenai pergaulan bebas. Mengapa saya akan memilih pergaulan bebas? Jadi, teman-teman, topik ini sangat penting kita bahas agar kita semua dapat memilah mana sih pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus mengetahui nih pergaulan bebas itu seperti apa. Baik, sebelumnya aku sebagai PK mau nanya nih, kira-kira teman-teman semua di sini tahu nggak sih pergaulan bebas itu seperti apa? saya Pak, boleh jawab Pak. Ya, dipersilakan. Menurut saya pergaulan bebas itu Pak suatu perilaku yang menyimpang Pak dari hal yang benar. Oke, baik. Tadi ada teman yang menyampaikan bahwa pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang dari hal yang baik. Nah, jadi sekarang saya akan bertanya nih ke yang lebih detail. Di sini teman-teman tahu nggak sih kira-kira nih siapa saja biasanya yang terkena pergaulan bebas ini dan kenapa? Saya Baik, dipersilakan. biasanya kebanyakan sih terkenanya itu pada remaja. Faktornya tuh bisa kurang kasih sayang dari orang tua atau keterbelakangan mungkin. Oke, mungkin dari teman yang lain ada yang mengetahui? Ada yang mau menambahkan? Saya. Silakan. Faktor pergaulan bebas tuh salah satunya kurang berhati-hati dalam memilih pertemanan. Oke, baik. Nah, jadi di sini dapat saya simpulkan ya bahwa pergaulan bebas itu sendiri yang lebih terkena mungkin adalah remaja. Karena seperti yang kita ketahui nih, kalau masa remaja itu adalah masa pubertas atau di mana masa seorang remaja itu mengalami masa senang-senang bergaul. Dan pastinya remaja itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar karena dia sedang di masa yang mana dia sedang mencari jati dirinya sendiri. Nah, dari mencari jati diri itu kemudian dia mencontoh dari lingkungan sekitarnya yang mungkin lingkungannya ini kurang baik dan mengarahkan dia ke arah yang pergaulan bebas ini. Nah, jadi selanjutnya di sini teman-teman tahu nggak sih di mana aja biasanya terjadi pergaulan bebas itu sendiri? Silahkan pada teman-teman, ada yang tahu nggak kira-kira di mana saja sih biasanya pergaulan bebas itu terjadi? Mungkin Anissa Anggreni bisa. Bisa dari sekolah, lingkungan sekitar. Oke, baik. Ada yang lain bisa menambahkan? Mungkin Fikri atau Hardi. Oke, baik. Nah, itu Pak. Ya, dipersilakan Fikri. Ya, izin Pak. Ya, dipersilakan. Mungkin di daerah lingkungan yang terdampak pergaulan bebas juga Pak. Dampak lingkungan Oke, daerah situ juga. berarti lingkungan yang kurang baik juga ya. Nah, jadi di sini mungkin dapat saya simpulkan nih. Jadi mungkin biasanya seperti kata teman kita tadi ada dari pergaulan atau lingkungan yang kurang baik juga. Nah, adapun mungkin tempat-tempat yang lain seperti warnet, tempat-tempat clubbing,
atau tempat-tempat lainnya. Nah, jadi misalkan seperti di warnet. Nah, di warnet ini kan dengan berkembangnya teknologi sekarang nih, remaja jadi sangat mudah untuk mengakses internet apa saja. Kembali lagi kepada personality masing-masing remaja itu. Apakah dia bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, lalu ini kita lanjutkan ya pertanyaan berikutnya. Ada yang tahu nggak apa aja sih dampak dari pergaulan bebas itu sendiri? Silahkan teman-teman. Saya. Baik, silahkan. Salah satu dampaknya itu dikucilkan dari lingkungan sekitar. Setahu saya itu. Baik, kucilkan. Saya kak. Baik, ya dipersilakan. Kalau dari pendidikannya terbengkalai kak. Oke, baik. Nah, Saya Kak, Ya, dipersilakan. mungkin berdampak kepada kesehatan Kak, dan juga Nah, hubungan sama keluarga Kak kurang baik itu berdampaknya. benar. Mungkin terakhir Anissa boleh berpendapat? Menurut Apa saya menurut Anis? memicunya untuk merusak masa depan. Menurut saya. Nah, baik, mungkin dari pendapat teman-teman semua nih, saya simpulkan mungkin banyak sekali nih dampak yang terjadi akibat dari pergaulan bebas ini. Contohnya seperti yang teman katakan tadi, ada yang bilang terkena penyakit, lalu ada yang bilang tercampakkan, masa depannya mungkin akan kacau. Nah, di sini selanjutnya di sini saya akan bertanya nih kepada teman-teman berdasarkan dampak-dampak yang terjadi tadi kan lumayan parah nih, lumayan tidak baik lah untuk dicontoh. Nah, menurut teman-teman nih ada nggak sih solusi apa nih agar kita semua ini tidak terkena atau tidak terdampak dari pergaulan bebas itu sendiri? Silakan Anissa dulu. Menurut saya cari hobi yang positif, cari kesibukan yang positif, cari teman yang betul-betul teman yang baik gitu. Baik. Mungkin tadi saudari Hazidah bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau menurut saya itu sama, kayak banyak beraktivitas, banyak melakukan aktivitas yang positif, terus kayak lebih banyak mengikuti sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas, itu salah satunya bisa jadi. Terus bisa juga berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang sekitar. Menurut saya itu. Baik. Saya kayak Ya, dipersilahkan. saya setuju dengan pendapat mereka, hanya ingin menambahkan memperdalam ilmu agama dan ambil yang baiknya, buang yang buruknya gitu. Baik. Mungkin saudara Hardi bisa menambahkan lagi. pendapat saya sudah sama dengan Anissa kak. Membatasi Baik. pergaulan kak. Oke, baik. Mungkin di sini saya simpulkan ya bahwa solusi agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas ini adalah mungkin kata teman kita tadi ada yang bilang memperdalam ilmu agama. Lalu ada yang bilang juga kita harus bisa nih memilah pergaulan mana yang positif, mana yang tidak, agar kita sendiri tidak terjerumus dalam hal tersebut. Selain itu kan kita juga harus pintar nih dalam memilih teman, mana teman yang akan membawa kita ke hal yang baik dan mana teman yang akan membawa kita ke dalam hal yang kurang baik. Mungkin itu saja nih kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya teman-teman di sini punya ada nggak kritik atau saran nih untuk kegiatan bimbingan yang telah kita lakukan pada hari ini? Persilakan untuk teman-teman. Ada nggak kritik atau saran? Ya, dipersilakan. Menurut saya sudah cukup bagus Kak, tapi kedepannya agar lebih diperdalam lagi Kak tentang masalah kehidupan sehari-hari gitu Kak. Oke, baik. Mungkin selanjutnya di sini apakah teman-teman di sini bersedia nih untuk berkomitmen agar dapat menghindari dampak dari pergaulan bebas yang sudah kita bahas tadi?
Mungkin dari Saudara Ardi Hidayat, apakah bersedia berkomitmen agar dapat menghindari dampak dari pergaulan bebas? Bersedia, Kak. Jika bersedia, silahkan ngomong, saya berkomitmen agar dapat menghindari dampak dari pergaulan bebas. Seperti itu. Saya Silakan. berkomitmen untuk menghindari pergaulan bebas, Kak. Baik, terima kasih. Mungkin untuk yang ceweknya mungkin bisa Hajidah Putri Tamimi. Persilakan untuk berkomitmen. Ya, saya berkomitmen untuk menghindari pergaulan bebas. Oke, baik untuk teman-teman semua yang sudah bersedia berkomitmen agar tidak terjerumus dalam dampak dari pergaulan bebas ini. Nah, sebelum kegiatan bimbingan kelompok ini kita akhiri nih, kira-kira teman-teman kapan nih mau mengadakan kegiatan bimbingan kelompok lagi? Apakah minggu depan atau 2 minggu selanjutnya ini? Secepatnya, Kak. Lebih cepat lebih Baik. baik. Baik, secepatnya ya. Alhamdulillah. Berarti Saya teman-teman di depan, sini baik, berarti teman-teman di sini sangat bersemangat nih dengan pembahasan yang kita bahas. Semoga kegiatan kita selanjutnya dan pertemuan kita selanjutnya nanti kita dapat membahas kegiatan yang lebih mendalam lagi dan lebih membahas mengenai kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin sampai sudah kita di ujung kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kegiatan kita hari ini kita akhiri, ada baiknya kita juga membaca doa seperti pembukaan kegiatan kita di awal tadi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya terima kasih nih kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia berpartisipasi untuk hadir di kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini dan sudah menyempatkan waktunya nih untuk kegiatan kita hari ini. Sebelumnya saya akhiri, saya sendiri mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kegiatan bimbingan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih banyak, Kak.